Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 7 Januari 2022 ya, 2022. Saya akan membahas IHSG, saham ya, dan saham-saham teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Kemudian di sini teman-teman bisa join channel YouTube MS Trade, menjadi supporter channel YouTube MS Trade dengan 20.000 sebulan. Teman-teman bisa menggunakan loyalty badge ketika berkomentar sehingga saya bisa memberikan prioritas untuk teman-teman yang merupakan member dari channel YouTube MS Trade. Oke teman-teman, IHSG hari ini masih melanjutkan tren naiknya ya, setelah kemarin terkoreksi yang cukup ekstrim, namun closingnya akan ditarik. Saham apa yang berpeluang memberikan profit ya? Kita akan langsung masuk ke bahasan dulu. IHSG hari ini closingnya di 6.701,316, naiknya 47,965, naik 0,72% teman-teman ya. Oke, kita lihat seperti ini. Kemarin IHSG-nya itu sempat dalam ya, sempat dalam sampai di kisaran 6.600-an, namun closingnya ditarik naik lagi di atas 50 retracement, dan hari ini untuk IHSG-nya bisa naik di atas resistan. Sebelumnya menjadi resistan 38 dan 23. Bila kita lihat dari tren ini teman-teman, dari tren dari kisaran 6.529 sampai 6.738, maka koreksi IHSG kemarin sebenarnya cukup ekstrim sampai 50, 61. Namun closingnya cantik ya, karena closingnya di sekitaran 38. Dan mantul dari area tersebut, maka menandakan bahwa tren naik IHSG ini, tren dari 6.529 ini masih kemungkinan besar berlanjut naik teman-teman ya. Ini apalagi ini Januari, baru tanggal 7, January effect, belum banyak saham-saham yang bergerak. Nah, kita akan tengok dulu sesuai judul, saham-saham apa yang berpeluang untuk memberikan profit. Sebenarnya untuk saham-saham tersebut teman-teman, ya saat ini mungkin akan secara bergiliran naiknya ya, seperti ketika window dressing kemarin, dimana memang kenaikannya tidak bareng, ada yang naik ada yang turun seperti itu. Intinya sih kita harus cukup waspada di kondisi-kondisi sekarang, karena bisa saja saham-saham tersebut dengan tiba-tiba akan bergerak naik. Seperti kemarin sektor sawit yang saya bilang kemarin nggak begitu menarik, ternyata hari ini gerakannya cukup ini ya, masif ya. Ini kalau kita lihat dulu teman-teman, kita lihat dulu saham-saham yang kemarin. Kita lihat dulu saham-saham yang kemarin ya, sekilas ya. Arto masih bagus ya. Sekilas saja dulu ini karena review saham kemarin. BGTG ini mungkin masih perlu waktu ya. Setelah beranjak dari dasar kemarin, dari dasar, dan hari ini masih cenderung turun. Tapi diperhatikan dulu, siapa tahu dia akan perlu konsolidasi di bagian bawah. Ya, kemudian untuk BBYB ini juga setelah kemarin retrace dan mantul, ini sepertinya juga masih membuat satu base ya di area 61. Untuk BBAI masih melanjutkan kenaikannya, dan kenaikan hari ini adalah mengkonfirmasi doji yang kemarin. Bentuk candle kemarin adalah doji, butuh konfirmasi, dan dikonfirmasi masih melanjutkan kenaikannya teman-temannya. Ini all time high, jadi modenya adalah ini buy on weakness. Untuk BNBA masih basing. BVIC ini akan ngetes support ya teman-teman, perhatikan dia akan ngetes support karena kemarin candlenya nggak bagus, terus saya bilang tunggu dulu, dan ternyata hari ini 206 atau 23,6 tidak mampu sehingga dia turun, supportnya 185, perhatikan itu. Untuk Amar juga sama sebenarnya, secara chart kemarin kan dia udah ini ya, udah shooting star, udah pin bar, udah apa ya istilahnya candle shooting star. Dikonfirmasi hari ini turun ya. Dikonfirmasi hari ini turun ya, sehingga ya namanya barang naik kenceng juga turunnya juga kenceng ya, seperti itu. Dia itu intinya dia itu di 50 retracement itu dia
Di 50 retracement tuh dia intinya nggak kuat. Ya, kalau kita hapus di sini, di 50 retracement itu dia kan ada di, sebentar saya hapus dulu ya. 50 retracement dia itu kita kan ambil trend dari sini kemarin. Di 50 retracement tuh dia di sini. Ini selama 3 hari ini memang dia tidak pernah berhasil closing di atas 50 retracement. Jadi ini merupakan resistan sehingga cari support-support di bawahnya 435 di 23,6 retracement. Untuk Bevin kemarin sih sebenarnya dia retracement dan candle yang kemarin itu adalah candle turun. Kecenderungannya masih akan mencari 38,2 retracement. Tapi ternyata enggak ya. Dia candle hari ini mengcover penurunan yang kemarin. Jadi ini boleh dibilang masih melanjutkan kenaikannya, resistan 1215. Untuk AGI ini sepertinya habis naik ya, ketemu 38 langsung nggak kuat. Ya berarti dia support lagi di 1423 untuk Bukalapak. Bukalapak saya nggak lihat hari ini karena saya banyak di luar hari ini. Tapi kalau kita lihat memang seperti ini ya, dalam 5 menit dia sempat naik, opening turun, naik lagi seperti itu. Saya yang 2 hari lalu sempat trading Bukalapak tapi hari ini nggak trading sama sekali. Kemudian untuk Harum, teman-teman, Harum, nah ini yang saya bilang kemarin, ini barang kan 96 ini memang area tembak ya teman-teman, area bideknya dari si Harum ini, dan hari ini sudah mantul lagi. Ini barang memang mantep lah kenaikannya. Adaro juga demikian, masih melanjutkan kenaikannya. Ini settingnya adalah buy on weakness, dan hampir bisa dibilang Adaro ini nggak dikasih murah ya. Untuk auto, teman-teman perhatikan ini jebol support ya. Jadi gunakan support yang ada di bawahnya, dan saya tidak menyarankan untuk membeli, saya sarankan untuk memantau aja. Karena barang-barang yang turun tidak mungkin akan turun terus, pasti suatu saat akan mantul. Indofood, oke, masih melanjutkan kenaikannya ya. Indofood masih melanjutkan kenaikannya, jadi saat ini sih dia ngetes resistan ya di 6487. Kemudian memang dia saat ini capai target ya di sekitar 6400, berikutnya targetnya adalah di 6587. Garuda Food juga hari ini naik lagi tapi belum berhasil keluar dari konsol areanya di candle 510-an, 510. Medco oke, masih melanjutkan kenaikannya ya. Medco oke, masih melanjutkan kenaikannya. Ini oke aja barangnya. Hanya saat ini dia sampai di 50 retracement ya, 50 retracement, hati-hati karena kalau nggak kuat dia biasanya cenderung take profit. Kemudian untuk Akra oke ya teman-teman. Akra ini barang saya bilang kemarin kalau dia turun beli aja, kalau udah turun dalam dibeli aja. Ini barang enak sekali dipakai trading seperti Harum. Untuk perusahaan gas, ya perusahaan gas itu ya dia sekarang di area 50, anggapnya supportnya seperti itu. Kemudian untuk XL dia ternyata belum sampai di 2870 atau supportnya, dia udah mantul lagi ya. Dia udah mantul lagi teman-teman. Kita tengok resistannya dia ya. Kita tengok resistannya dia dari tren kecil ini aja, dia saat ini udah sampai 38 retracement. Nanti hati-hati kalau di kisaran 3050. TBIG nggak ada yang menarik, ini saya ini aja. Indosemen dia cenderung mencari support lagi ya teman-teman ya. Supportnya ada dua di 10.800, 10.350. Era sudah mulai ada pantulan. Ini saya jaga nih di support di 550, tapi ini ada pantulan tapi belum begitu kuat. Jadi untuk support dia masih di 560, 550. SRAJ bentuk candlenya kemarin bagus, tapi hari ini masih belum kuat. Tapi kita tunggulah berapa hari, karena ini candle yang kebentuk hari ini adalah kumpulannya adalah higher low ya. Nah untuk BSML teman-teman, saya memang kemarin buy and sell trading. Hari ini tadi saya sempat masuk ya, dan masih hold. Oke, ini barang BMAS ya teman-teman, Bang Mas Pion kemarin naik oke. Ketemu 50 mantul ya teman-teman. Ketemu 50 mantul, memang harus diwaspadai kalau ketemu 50 retracement. Biasanya barang akan ada take profit. Ada Indosat ya teman-teman, untuk Indosat masih oke. Ini barang naik terus ya, istilahnya naik, koreksinya sebentar aja. Ini masih menuju OTW ke target keduanya di 6.900.
Ini TNCA, ini adalah bahasan kemarin, dia kemarin ada candle bagus tapi hari ini turun. Berarti perhatikan supportnya antara 2000 sampai 2200, 2000 ya, sekitar 2000 sampai 2100-an. SSMS nanti saya bahas tersendiri juga. Ini oke ya. Kemarin walaupun saya bilang nggak oke, tapi ternyata hari ini bisa ngebreak resistan 1000, bahkan sampai ke 1015. Resistan berikutnya itu ada di 1033 ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah bahasan saham-saham yang berpotensi. Bisa jadi karena dia mulai naik ke atas, mulai ngebentuk satu area range baru, ataupun mulai akan mantul, ataupun mungkin perlu perhatian karena tembus support ya. Beberapa saham-saham yang saya update, selain saham yang kemarin kan udah saya bahas yang tadi, ini adalah saham-saham yang baru saya lihat dari ini. Yang pertama BBA ini teman-teman perhatikan karena dia ngebentuk satu range baru ya, dimana range ini adalah di sekitar 7050 sampai kisaran 7175 ya, 7070-an sampai 7175-an. Untuk BBCA juga teman-teman perhatikan ini ngebentuk satu range baru yaitu di antara 7517. Range barunya dia itu di antara sini 7520-an sampai kisaran 7750-an. Nah, untuk agro pesan saya ini dipantau aja dulu. Ini barang masih turun terus, jangan ditadah ya, jangan dibeli. Tunggu dulu sampai ada pantulan, kelihatan ada buying side seperti itu. Untuk Breeze ini berada di support, tapi saya sih nggak ini ya, lagi nggak tertarik. Cuman ya karena dia gerakannya tipis banget seperti ini. Saat ini belum ada yang menarik, tapi ini berada di support dan bisa mungkin juga nanti seperti sebelumnya ini tiba-tiba naik, nggak, tetap bisa aja terjadi, tapi jadi dimasukkan ke watchlist saja. Kemudian untuk Arto kenapa saya bahas? Karena ini barang dekat resist ya. Dan model untuk Arto adalah buy on weakness. Ini saham yang ngedukung IHSG untuk naik ataupun turun sesuai kenaikan dari Arto karena porsinya besar, jadi ini barang akan tetap sering digunakan. BBI udah saya bahas tadi ya teman-teman. BGTG udah. Kemudian BNBA, Bevin ya. Bevin udah tadi, auto ya, auto tadi sudah. Aces. Untuk Aces saya masukkan teman-teman karena dia ketemu resistan dan ini ya. Istilahnya dia ngedekatin resistannya. Koreksinya juga nggak dalam, jadi kemungkinan dia memang lagi kumpul tenaga after break. Setelah dia ngebreak kemarin dia kumpul tenaga ya. Indofood tadi udah saya bahas. Mayora saya masukkan lagi, saya masukkan teman-teman ya. Kenapa? Karena ya candlenya bagus, saya ambil dari sini aja. Karena ini adalah pin bar, ini adalah shadow. Jadi saya ambil dari tren. Kalau dari tren sini teman-teman ya, dia tren yang lebih pendek ini, dia ada satu separuh 50 tren retracement-nya di sini. Ya, jadi ada target di 2220. Kalau misalkan gunain tren yang lebih besar, target dia ada di atasnya, teman-teman. Di sini 2290. Nah, kalau misalkan teman-teman nih menggunakan swing high dari shadow-nya dia, maka 50 retracement-nya di sekitar MA 200-nya. Garuda Food tadi sudah, ICPB dia ngebreak ya dari resistnya 8860. Medco sudah, Akra sudah saya bahas tadi. Nah, untuk sawit teman-teman ya, perhatikan kemarin kan konsol cukup lama, ternyata ngebreaknya adalah hari ini. Untuk sawit adalah ngebreaknya hari ini, break dari 9690 sampai hampir 10.000 ya, hampir 10.000. Itu adalah resistannya teman-teman. LSIP juga ngebreak tapi masih belum sekenceng ini ya. Sekenceng apa? Astra Glosari. Dia 50 retracement-nya tuh di 1220.
SIM juga sama resistannya tapi masih di 462. SMS sudah. Harum juga sudah saya bahas tadi. Adaro, PTBA teman-teman, ini dia dekat resistan ya. Kemarin koreksinya itu kan sampai 61, ekstrim juga ya, 61 naik di atas 50 tapi closingnya naik di atas 50, jadi 61 itu hanya dites saja. Hari ini dia hampir nembus di high-nya 2800. Indika juga termasuk saham batubara yang running teman-teman ya. Ini bagus juga teman-teman, kalau suka dengan Indika itu silakan ditaruh di watchlist, jadi kalau dia bergerak kita tahu. PTRO juga oke. Ya, resistan pertama dia itu hampir ketembus di 2300. Nah, MBSS yang luar biasa teman-teman ya. Kenapa bisa seperti ini? Bisa jadi 3 hari lalu ada yang kena margin. Jadi kebuang semua. Baru hari ini baru ada yang mungkin buyback lagi di bawah terus naik ya. Kemudian saham konstruksi nanti saya satukan, dia cenderung naik lagi. Teman-teman, tapi resistannya ada di 975. Wika ada resistan di Wika cukup oke ya, lebih oke. Resistan di 1232. PTPP ya oke, lebih oke lagi juga. Wika PTPP oke, resistan 1150. Untuk WSKT masih belum ya. Kemudian XL tadi udah saya bahas ya. Oke, udah saya bahas. TOWR nggak saya rekomend untuk beli, tetapi perhatikan aja karena barang yang turun suatu saat akan ada pantulannya. Kemudian untuk TKIM, INKP terutama hari ini ngebreak ya teman-teman, tapi TKIM nggak diajak. Resistan berikutnya untuk INKP adalah di 8.880. Kemudian yang tertarik aja MMLP ya teman-teman, dia agak ini ya istilahnya ketemu support yang kemarin, hari ini mantul dari support tersebut. Hari ini kenaikannya hampir menyentuh resistan yang kedua di 588. Untuk Saratoga teman-teman, kemarin kan retrace sampai 38, hari ini naik lagi ke atas resistan pertama ya, sehingga resistan pertama itu menjadi support ya di 2880 di retracement 23,6. Teman-teman, hari ini saham Maya masih melanjutkan kenaikannya, walaupun kenaikan ini udah sampai di 50 retracement, tapi sepertinya di 50 retracement bisa dilibas ya teman-teman. Resistan berikutnya untuk Cepin di 6228. Kemudian Java juga oke ya teman-teman, udah nyampe 50 retracement semuanya. Kalau Malindo Fitmillnya yang belum ya, karena 50 retracementnya dia ada di 753. Teman-teman, kemudian yang bisa dipantau adalah Prodia. Prodia itu sampai 38 retracement, cukup lama bertahan seminggu di situ. Sempat ngetes 23,6 di 9120 ya. Saat ini beranjak dari 8.521 teman-teman ya. AGII juga boleh diperhatikan, ini ketemu support di 1430, hari ini mantul. Sempat naik lebih tinggi dari closingnya kemarin, tapi closingnya nggak kuat, jadi di bawah resistan. Ya, kita lihat dari Senin lah teman-teman. Mungkin ini Jumat orang malas positioning. Berikutnya adalah SRAJ. Sudah sekitar 3 hari, sudah sekitar seminggu lebih ini dia bikin base dengan low-nya adalah lebih tinggi. Jadi ini berpotensi juga untuk break, tapi teman-teman perhatikan aja. Nggak usah di ini dulu. Perhatikan aja dulu, dibikin list aja dulu. Oke teman-teman, untuk hari ini memang saya nggak bisa banyak di depan komputer ya, tapi cukup lumayan lah bisa masuk di BSML. Saham rutin tradingan, terus kemudian saham-saham lain juga sama, Akra, Harum yang biasa memang barang tradingan setiap hari seperti itu. Ya intinya sebenarnya hampir setiap saham tuh memiliki potensi pergerakan sepanjang kita bisa mendeteksi sebelumnya. Kita udah apalin pergerakannya, kita udah masukin ke dalam watchlist, tinggal ketika marketnya buka, kita lihat watchlist, apakah digerakkan, apakah ditarik seperti itu. Ya masalahnya kadang kan nggak setiap saat di depan komputer. Kalau setiap saat di depan komputer mungkin segera bisa bereaksi. Saya tadi sebenarnya untuk BSML segera tahu dia ini
ini cenderung naik seperti itu, tapi pas di luar saya ternyata nggak dapat sinyal secara lancar, jadi agak-agak telat belinya. Tapi nggak apa-apa, masih profit ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.